dibenarkan oleh darah Kristus. Jadi waktu engkau lahir baru, percaya kepada Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau disebut sebagai orang benar. Engkau punya status sebagai orang benar. Enggak peduli masa lalumu buruk, jelek, jahat. Waktu engkau percaya kepada Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan membenarkan kita. Itu yang disebut dengan justifikasi. Kita dinyatakan benar oleh Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Orang benar bukan hanya sekedar yang dibenarkan oleh Tuhan, tetapi juga hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dalam konteks keselamatan, selain dibenarkan, kita juga dikuduskan. Dibenarkan artinya justifikasi atau justification. Setelah itu kita mengalami sanctification atau pengudusan, di mana Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk hidup benar sesuai dengan firman, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya perlu dibaptis Roh Kudus, perlu penuh Roh Kudus, karena dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman. Sampai kapan? Sampai glorification, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali dan kita diubahkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu. Itu sebabnya pastikan dirimu adalah orang benar. Kalau kamu orang benar, saudara, saya nggak bilang hidup benar. Karena kalau hidup benar, jangan-jangan Anda berpikir dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau engkau orang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan, yang dengan pertolongan Roh Kudus hidup sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan apa? Engkau tidak akan pernah ditinggal. Karena pemazmur berkata, dulu saya masih muda, sekarang sudah tua, dan saya melihat tidak sekalipun orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Atau anak cucunya sampai apa? Sampai ngemis-ngemis. Untuk apa? Roti, untuk makanan doang. Enggak, sudah. Artinya ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Belajarlah Bapak untuk mengubah kekhawatiran menjadi doa. Setiap kali muncul rasa takut, jangan dipendam, jangan berkeluh kesah terus-menerus, tetapi justru bawalah kepada Tuhan. Buatlah daftar apa yang engkau butuhkan atau yang muncul kekhawatiran dalam hati. Mungkin terkait kebutuhan keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan. Catat, entah di handphone saudara, entah di kertas, dan kemudian doakan setiap hari. Yang mengerti katakan, bawalah segala permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa kita kepada. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Yang ketiga, yang terakhir, jangan berjalan sendiri. Salinglah menanggung bebanmu, saudara. Galatia 6 ayat 2, mari kita baca. Galatia 6 ayat 2, boleh dibuka. Nah, yuk baca sama-sama. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Di masa yang sulit, banyak orang memilih menutup diri, nggak mau cerita, nggak mau sharing, pendem masalahnya sendiri, berjuang sendiri. Itu yang terjadi, betul nggak saudara? Apalagi tipe-tipe tertentu yang memang tipenya nggak mau repotin orang lain. Artinya apa? Setiap kali ada persoalan dia pendam sendiri, dia simpan sendiri, nggak mau cerita sama orang, nggak mau sharing sama orang. Akhirnya apa? Lama-lama mengalami keletihan secara emosional, secara fisik, secara mental, dan akhirnya secara roh dia menjadi lemah imannya. Jangan berjuang sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan gereja sebagai keluarga